Assalamualaikum Mbak Atik. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Atik. Alhamdulillah, selamat pagi juga. Ibu kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mbak Atik. Hari ini sehat. Iya, alhamdulillah. Bagaimana? Ini Mbak Ada yang Atik. bisa dibantu? Hari ini kan saya mau mengaitkan kucing Mbak Atik. Oh iya. Kemudian saya mau meminta Mbak Atik untuk sebagai supervisor atau pengamat saya dalam pelaksanaan kucing nanti Mbak Atik. Kalau boleh tahu, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Atau mungkin panjenengan sudah punya rubriknya yang mungkin nanti buat panduan saya untuk menilai proses kucing tersebut. Oh iya Mbak Atik. Ada Mbak Atik untuk rubriknya. Monggo. Kemudian nanti saat kucing ini berarti yang perlu saya amati adalah tentang kompetensi yang ingin panjenengan kembangkan. Iya Pak. Kira-kira yang ingin panjenengan kembangkan ketika proses coaching nanti apa ya? Dalam kucing kan ada 3 kompetensi gitu kan ya. Yang pertama itu hadir sepenuhnya. Dalam kucing saya itu berusaha untuk hadir sepenuhnya dalam kegiatan itu, berusaha untuk fokus ya, berpikir kemana-mana. Biasanya kalau kita itu sudah asing ngobrol itu pikiran sudah kemana-mana, perkataan nanti dan lain-lain. Saya berusaha untuk sadar penuh, kemudian hadir sepenuhnya pada saat itu. Yang kemudian saya akan mendengarkan aktif penjelasan kucing, kemudian menggali apa permasalahan yang kucing hadapi. Kemudian saya berusaha untuk membuat pertanyaan yang berbobot berarti untuk mempermudah kucing dalam menjawab atau menyelesaikan masalah yang beliau hadapi. Jadi ini nanti kan saya memperhatikan tentang kompetensi utama tadi ya. Kemudian apakah pertanyaan yang panjenengan sampaikan kepada kucing nanti sudah berbobot apa belum? Seperti ini. Ya, kemudian harapan setelah ini, selain mengembangkan kompetensi yang ingin panjenengan kembangkan, apa ya? Ya, saya berusaha untuk membantu teman membantu teman untuk istilahnya ini kan sharing dengan masalah teman tersebut, tetapi kita harus membantu beliaunya untuk mengatasi masalahnya sendiri dengan adanya kucing ini. Jadi selain mengembangkan potensi yang ada pada diri Bu Rosi, juga mengembangkan potensi seorang kucing tadi ya. Iya, benar sekali. Ya, insya Allah siap Bu, nanti saya bisa membantu dalam proses kucing panjenengan supaya nanti ini bisa berjalan. Saya doakan semoga lancar Bu ya nanti. Terima kasih Bu Atik atas waktunya. Kami tunggu Bu Atik untuk menjadi pengamat saat kucing nanti. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Rosi. Selamat pagi Bu Sekati. Ada apa ini? Tumben menemui saya hari ini. Bagaimana kabarnya Bu? Saya alhamdulillah sehat Bu Sekati. Dengan bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Ini loh Bu. Apa ada yang bisa saya bantu Bu Sekati? Iya Bu. Ada sesuatu yang harus saya ceritakan. Ini tentang masalah saya selama di kelas. Seperti itu. Sebenarnya saya tanya dulu hari ini perasaan Sekati bagaimana? Perasaan saya bahagia Bu, alhamdulillah. Kemudian apa kendala Sekati waktu di kelas tadi sudah diceritakan pada saya Bu Sekati agar hari ini kita mendapat solusi bersama-sama ya. Iya. Begini Bu, saya punya masalah di kelas. Saya punya satu murid itu malas sekali untuk masuk sekolah. Jadi jarang sekali dia masuk sekolah. Bahkan satu minggu itu hanya 1 kali begitu saja. Seperti itu Bu Sekati ya. Kemudian tujuan Bu Sekati pada pertemuan ini itu bagaimana Bu Sekati? Saya ingin mencari
mencari solusi untuk permasalahan saya itu. Bagaimana caranya agar anak tersebut menjadi anak yang rajin masuk sekolah. Dan tujuan akhirnya Bu Sukarti yang ingin dicapai apa? Saya ingin meningkatkan terutama absensi anak tersebut biar bisa rajin masuk sekolahnya, terus ya, dia juga tidak merasa bosan dengan pelajaran saya, dan dia selalu ingin masuk sekolah. Jadi terutama untuk tingkat absensinya anak itu bisa lebih aktif lagi, lebih rajin untuk masuk sekolah. Bu Sukarti, ukuran keberhasilan yang Bu Sukarti inginkan dari pertemuan kita apa hari ini Bu Sukarti? Ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilan saya yaitu anak tersebut bisa menjadi anak yang patuh, taat kepada guru, terutama untuk tingkat pembelajarannya dia jadi anak yang belajar. Ukuran nanti saya bisa lihat dalam di absensi. Jadi kalau anak tersebut absensinya jarang untuk bolos, insya Allah itu nanti yang menjadi Jadi kita masuk ke tahap identifikasi ya Bu Sukarti ya. Ini yang membuat ibu merasa kesulitan dalam membuat anak untuk semangat lagi masuk ke sekolah dan tidak bermalas-malasan Bu Sukarti ya. Saya itu merasa gini Bu, Gimana? kadang saya itu Iya, merasa iya. gini loh, apa saya itu menjadi guru yang gagal ya? Anak-anak itu kok nggak mau Iya, masuk iya. sekolah dengan rajin, istilahnya sepertinya dia itu tidak suka dengan cara saya menyampaikan, cara saya memberi pelajaran di kelas, mungkin membosankan bagi anak itu. Insya Allah saya akan mencari solusi yang baik, yaitu bagaimana cara saya dalam pembelajaran. Mungkin nanti saya bisa lewat media-media pembelajaran yang lebih baik daripada yang kemarin. Bagaimana penjelasan itu menghadapi situasi yang seperti itu Bu Sukarti? Saya menghadapi situasi yang seperti ini, saya kontrol diri atau saya mempelajari diri saya sendiri itu apa kekurangan saya. Mungkin yaitu tadi waktu saya menyampaikan pembelajaran atau waktu pelajaran itu mungkin anak bosan dengan media saya yang kurang menyenangkan bagi anak-anak. Jadi mungkin nanti saya akan menjadikan koreksi saya bahwasanya untuk media dan cara pembelajaran yang menyenangkan itu harus bagaimana. Biasa yang jadi guru yang dirindukan. Jadi Bu Sukarti. Jadi kita bersama-sama Bu Sukarti dan permasalahan Bu Sukarti ini kita mencari solusi nih Bu Sukarti ya untuk mengatasi permasalahan itu tersebut. Mungkin ada hal lain yang ingin ditambahkan Bu Sukarti? Hal lain saya juga akan bekerja sama atau saya akan memanggil orang muridnya. Saya ingin konsultasi juga, sharing dari hati apa yang membuat anak tersebut malas, kok tidak mau berangkat sekolah. Mungkin dari segi di sekolah saya introspeksi diri, mungkin pembelajaran saya kurang menyenangkan, tapi nanti kalau saya dengan konsultasi atau sharing dengan murid, saya bisa tahu kendala apa yang dialami di rumah. Seperti itu. Baik Bu Sukarti. Seandainya dalam pencapaian tujuan itu ada skala Bu Sukarti. Skala 1 sampai 5 ini kira-kira Bu Sukarti ini pada tahap skala yang berapa Bu Sukarti? Kalau saya itu merasa saya pada tahap 4 Bu. Kenapa Bu Sukarti bisa seperti itu? Karena saya rasa istilahnya saya sudah melangkah jauh, jadi dalam artian saya sudah tahu apa yang membuat anak tersebut malas untuk sekolah. Di situ. Baik Bu Sukarti, kita masuk ke tahapan rencana aksi Bu Sukarti. Apa rencana Bu Sukarti dalam mencapai tujuan yang diinginkan tadi sudah kita sampaikan, mungkin ada yang lebih prioritas untuk
pelaksanaan mencapai tujuan itu sebenarnya? Iya, kalau menurut saya atau dalam waktu ini yang pasti saya akan mempersiapkan media-media pembelajaran yang lebih baik dari kemarin. Terus saya akan mencoba untuk memberikan istilahnya penyampaian materi dengan cara yang lebih menyenangkan supaya anak tersebut tidak bosan Bu. Jadi saya akan mencoba yang dulunya saya jarang sekali menggunakan IT, mungkin nanti di media pembelajaran saya akan menggunakan IT Bu. Saya mencoba untuk buka-buka YouTube, bagaimana caranya biar saya itu menjadi guru yang pandai gitu Bu, dalam artian lebih dari apa yang diinginkan anak-anak. Jadi saya bisa menyampaikan materi itu dengan menyenangkan dan anak-anak tidak bosan gitu Bu. Betul sekali. Dalam prioritas sekali tadi sangat bagus sekali. Adalah prioritas yang Ibu sampaikan tadi sekali. Ada strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan tersebut sehingga anak itu lebih semangat lagi untuk ke sekolahnya. Ya. Kalau saya strateginya yaitu tadi saya memberi motivasi lebih, saya dekati anak tersebut, saya bicara dari hati ke hati. Kenapa sih nak kok sering tidak masuk? Ada apa? Atau berarti ada yang salah atau misalkan maunya anak itu seperti apa? Insya Allah saya cari, saya gali di situ. Mungkin dengan cara-cara yang menyenangkan, terus anak itu bisa semangat lagi untuk ke sekolahnya. Tapi sebagai bentuk langkah-langkah yang Ibu ambil tadi sudah sangat bagus sekali. Kemudian disukati apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah penjenengan buat tadi sekali? Kalau saya akan terus menggali kekurangan saya, istilahnya kekurangan saya dalam penyampaian pembelajaran waktu di kelas itu seperti apa. Terus saya juga mencari feedback dari teman-teman sejawat, mungkin teman-teman saya sejawat juga bisa membantu dengan caranya, entah dengan cara beliaunya membantu mengamati saya waktu saya mengajar kekurangan saya di mana seperti itu. Dalam berkomitmen tadi siapa dan apa yang dapat membantu Anda dalam komitmen tersebut? Kalau saya yang pasti tadi wali murid atau dari orang tua anak tadi, kemudian juga teman-teman saya seperti itu. Untuk tindak lanjut dari kucing ini apa yang penjenengan akan lakukan? Saya akan terus berbenah diri, saya akan berusaha untuk membuat atau mencari kegiatan baru, atau dalam artinya seperti tadi yang awalnya saya jarang sekali memakai IT untuk pembelajaran. Insya Allah saya nanti akan menggunakan itu, dan saya akan menggunakan media-media yang menyenangkan untuk anak-anak supaya mereka tidak bosan, terutama anak murid saya tadi yang sangat malas ya, sehingga murid saya tadi Bu jadi pengen masuk sekolah karena senang. Kalau saya mengingatkan dia, pasti anak itu selalu rindu dengan saya. Saya ingin menjadi seorang guru yang dirindukan. Jadi nanti insya Allah saya akan berusaha menjadi lebih baik cara penyampaian pembelajaran saya di kelas, jadi mereka tidak bosan dan senang untuk seperti itu. Terus seri hari ini sangat asik sekali Bu Sukati. Tak terasa Bu Sukati sudah mengeluhkan, mencurhatkan permasalahannya dan sudah mengatasi masalahnya Bu Sukati sendiri seperti itu. Bagaimana Bu Sukati setelah kegiatan kita hari ini sharing, kucing ini sudah meluapkan dan bisa mengatasi masalah Bu Sukati sendiri? Perasaannya bagaimana Bu Sukati? Perasaan saya lega sih, dengan mau mendengarkan saya. Sebenarnya saya itu
sudah lama Bu memendam rasa ini. Waduh. Cuma saya takut Bu kalau mau istilahnya mau menghadap jenengan dengan istilahnya keluhan saya seperti ini. Tapi sekarang saya merasa lega Bu. Dan terus terang bahagia Bu. Bu Rosi bisa tahu permasalahan saya juga. Saya ucapkan terima kasih Bu sudah mau mendengarkan keluhan saya. Iya Biskati, sama-sama tetap semangat dalam mendampingi anak-anak didik di dalam kelas Biskati. Monggo silakan Biskati bisa kembali ke kelas, dan sesi pertemuan kali ini mungkin suatu saat bisa kita ulang kembali Biskati ya. Iya Bu Rosi, terima kasih. Oke, selamat siang. Selamat siang. Oke, pripun hasilnya tadi? Alhamdulillah berjalan lancar berarti, dan terkesan lebih santai untuk ngobrol. Oh iya. Iya, sebelum saya menyampaikan hasil diskusi, saya ingin tanya, menurut panjenengan dari proses yang sudah dilaksanakan tadi ya Bu ya, Iya. proses coaching tadi, panjenengan menilai proses tadi bagaimana? Menurut panjenengan sendiri? Iya, mungkin dinilai dari saya yang ya, itu ini Bu, yang kompetensi yang mungkin untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot itu loh Bu Adi, yang kurang pada diri saya. Jadi kan mungkin kunci dari kucing itu kan pertanyaan yang berbobot untuk memancing dan menggali kuncinya dari segi itu Bu. Kelihatan saya kok Kurang mantap ya kan? jadi kelihatan seperti garing gitu loh obrolannya ya. Iya, terus selain itu Bu, ada lagi kira-kira apa ya? Prosesnya tadi saya rasa juga sudah baik, sudah bagus. Cuma mungkin ada lagi yang pengen apa ya? Yang dirasa sudah berjalan kurang atau baik menurut panjenengan? Atau sudah cukup punya pertanyaan belum? Ini juga Bu Atik, untuk mendengarkan aktif ini mungkin saya itu kurang fokus. Kalau kurang fokus itu yang ada sepenuhnya, yang itu sering apa ya, masih Terlena. iya terlena dengan mungkin ucapannya kunci, sehingga saya itu apa ya, terpancing untuk memberi komen begitu lah. Padahal kan sebenarnya maunya kita itu ujian memberi solusi atau apa, menahan diri. Itu menurut panjenengan ya. Kalau saya boleh menyampaikan hasil pengamat berdasarkan apa yang saya alami ya, setuju dan sependapat dengan apa yang jenengan sampaikan tadi. Kalau saya melihat dari proses awal menggali tujuan yang ingin dituju saat coaching itu sudah ada, kemudian identifikasinya mungkin betul panjenengan masih kurang untuk menggali lagi, karena pertanyaan berbobot itu sangat apa ya Bu ya, sangat berpengaruh sehingga identifikasi nanti bisa tergali banyak. Tapi sudah ada, cuma nanti ya perlu dimakan lagi. Ya. Kemudian rencana aksinya juga sudah ada, cuma ini yang perlu ditambahkan lagi Bu. Rencana aksi, kemudian kan setelah rencana aksi dan tindak lanjut, Iya. kalau tanggung jawab lah, itu nanti panjenengan belum apa ya, belum memastikan kapan kira-kira action ini dilaksanakan. Seperti itu. Tadi kan rencananya saja, tanggung jawabnya mau melaksanakan ini. Cuma panjenengan belum memastikan kapan aksi ini akan dilakukan. Setelah coaching ini berjalan, apakah setelah beberapa hari ini melakukan evaluasi pembelajarannya, seperti itu. Jadi nanti ukurannya di situ. Kalau kesimpulannya juga sudah ada. Kemudian sudah bagus Bu sebetulnya tadi ya. Sudah kesimpulan juga sudah. Nah dari ini Bu, dari yang saya sampaikan tadi kira-kira ada enggak yang tidak sependapat dengan panjenengan? Atau saya menilainya terlalu kemana-mana kalau menilai seperti itu? Betul. Ya, saya memang menyadari sendiri ya bahwa dalam identifikasi
dan rencana aksinya itu memang kurang. Itu yang memang ada sedikit apa ya, kok ada yang kurang Ada yang itu dalam miss. iya dalam coaching tadi. Oh iya benar berarti yang jangka